tansah kelingan karo sedulur, jadi aja nganti medotaken pas seduluran. Mergane dirahmatina Allah niku anggen tansah njalin silaturahmi kan bakal dilaknat nang Allah angger sing ana sing gelem mutus tali silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini pertemuan mulai jam 9 kurang 15 menit. Paling yang pertemuannya sebentar saja. Tapi sebelum saya gendu-gendu rasa, ada yang bacakan ayat Al-Quran dulu nih. Pilihan 1, 2, 3. Sekarang pondok ya. Nah, baca Al-Quran. Tartil saja boleh. Tartil, baca surat apa yang sudah dihafal di pondok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا عاقبا صدق الله العظيم. Kita itu tidak boleh sembarangan melakukan sesuatu ibadah yang tidak diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tahukah kamu bahwa di antaramu ada Rasulullah? Jadi segala keputusan harus kembali kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kasiri minal amri la'anitum. Apabila engkau semuanya manut gugu karepe dewek, la'anitum, akan rusaklah kamu. Nah, la'anitum. Walakinnallaha hababa ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Walakinnallaha, akan tetapi Allah, walakinnallaha hababa ilaikumul imana, saking tresnane maring keimanane kowe kabeh, mulane apa? Kula lan panjenengan ki kudu manut dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi aja gugu karepe dhewe. Wa alamu anna fikum Rasulullah law yutingukum fi kasiri minal amri lali kalimate. Maka yang sing pondok pelajari maning. Takona maring kiai ini. Lau nyuti hukum, apabila engkau semuanya gugu karepe dewek, lau nyuti hukum fi kasiri minal amri. Jadi gugu, lah kan kebanyakan orang kan pendapatnya begini. Kan orang-orang pendapatnya begini, lau nyuti kasiri minal amri, lanitum, akan rusaklah kamu. Di malah awake dewek yang gugu karepe penting wong sing akeh, sing belum tentu benar, di malah lanitum, akan rusaklah kamu. Mulane nang awake dhewek ki keluargane dhewek moga-moga aja nglakoni ibadah ya ngalungi ibadah sing ora diperintahkan Gusti Allah lan ora dicontohaken Kanjeng Nabi aja nganti. Ora bakal diterima, malah bisa dadi dosa. Sebabnya napa nang YouTube lagi rame banget kowe. Nang YouTube lagi rame banget babakan apa wong perdebatan sing ngiji kowe kudu bener karepe Nabi, terus sing ora nggo karepe Kanjeng Nabi, nggo karepe dhewek.
dihubung-hubungaken sing jenenge karo bid'ah. Jangan bid'ah segala sesuatu yang hubungannya dengan ibadah saja. Kalau yang tidak ada hubungan dengan ibadah tidak boleh melaksanakan karpet dewek sepanjang tidak dilarang. Sepanjang tidak dilarang. Nang ana perdebatan malam aku mau sedina wis ndeleng menyelidiki babakan perdebatan kuwi mau. Contohnya wong adan kalimatnya orang tambah-tambah, tapi arep adan nganggo speaker apa arep nganggo radio apa nganggo HP, kan aplikasi HP oli itu kan sarananya. Tapi ana sing ora kena ditambah. Nah, kuwi sing kan ora paham. Ora paham. Ya memang tidak boleh ditambah-tambah. Sing boleh ngomong as-sholatu khairum minanu itu pun disubuh dan ada contohnya. Nah, dan tidak istilahnya dibiarkan oleh kanjeng Nabi. Contohnya kan niku. Nah, terus kedene ngoten nang speaker yo ngebit. Ya ora speaker yo ora bid'ah, speaker kan lat. Sarana nang adane ora kena. Ya padahal salat. Salat ya orang ditambah-tambah. Baik bacaane rokangate itu natural-naturalnya orang kan ditambah, orang kena direka-reka. Nah, perkara salate gue mau ke apa istilahnya arep dilakoni nang kendaraan ana contone, nang masjid ana contone, nang omah ya ana contone kan. Tapi babagan aturan salate ya tetap mendoakan kepada orang tua. Terus ibu yang mendoakan pada orang tua lagi. Tenang gitu. Itu yang dijamin oleh Allah. Siapa yang mendoakan orang tuanya itu termasuk anak soleh, waladun solihun. Nah, kanjeng Nabi ngendika tanda-tanda ya waladun solihun, anak yang soleh itu adalah mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Belum nanti memberi nafkah pada orang tua. Iya, memberi nafkah pada orang tua. Loh, kan orang tua kok diberi nafkah ya? Kalau kan orang tua memberi nafkah pada anak. Kalau sekarang anak memberi nafkah pada orang tua, bukan sedekah loh. Iya, bukan. Saya memberikan contoh. Ya, ini kan bukan ria tapi contoh. Saya memberi nafkah pada ibu saya tiap bulan. Saya transfer. Awin yang pertama ngode, mau ibu kan orang kemutan. Ya, kemutan. Pertama ngode, nyong mberi nafkah mari wong tua, orang ketang sekuate. Ya. Apakah harus izin pada istri? Enggak. Anak lanang terutama orang usah izin maring bojo memberi nafkah orang tua. Karena yang wajib memberi nafkah itu anak lanang nanti. Kalau perempuan tidak wajib. Kalau perempuan diberi nafkah oleh suaminya. Nah, makanya kalau ada suami memberi uang pada orang tuanya, istri nggak boleh melarang. Gitu. Jadi walaupun hanya sekecil apapun itu namanya nafkah. Jangan sedekah. Sebab orang tua tidak boleh diberi sedekah, bukan sedekah, tapi nafkah. Ya walaupun 1.000 200.000 tapi nafkah. Nah, itu pada orang tua. Ini yang pelajaran ini yang belum pernah atau jarang disampaikan. Ya. Nanti Hamzah Yazid kalau sudah nikah pun tetap wajib memberi nafkah pada orang tua. Ya, ini contohnya gitu. Nah, ini makanya Allahumma firli wali daya warakamu makamar besokiro itu diwujudkan dalam doa, dalam amalan sehari-hari. Nah, kembali kepada kita perlu kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Di situ wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anitum. Tahukah kamu bahwa di antara kamu ada Rasulullah? Maksudnya sekarang Rasulullah sudah meninggal, tapi semua keputusan, semua pelajaran, semua contoh ajaran Islam itu semuanya sudah sangat lengkap oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kembali kepada ini,
Makanya kita hati-hati sekali dalam salah satu ayat Al-Qur'an itu semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah dan pasti diampuni oleh Allah, semua dosa. Tapi ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah sampai yaumil akhir. Ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa lainnya semua diampuni. Dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya mungkin ada orang yang suka berbuat maksiat, buat zina, nyolong, atau mungkin utangnya akeh, apa mungkin orang utangnya orang nyaur, atau mungkin orang itu suka mencuri, orang itu suka apa saja, ya mungkin membunuh dan sebagainya, semuanya bisa diampuni. Tapi ada satu dosa, satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni, yaitu dosa apa? Dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, dosa syirik itu. Jadi kalau kita ada syirik yang paling genah sih nyembah selain Allah ya, gampang kan, nyembah patung, nyembah gambar, nyembah wit, nyembah watu, itu kan gampang, katon loh, katon. Nah, anak syirik sing ora katon. Ya, jadi dalam kerendeging ati ya kula lan panjenengan kabeh tetap sholat, ya tetap sholat, tapi nganggep anak Gusti sela Gusti Allah. Lah kuwi sing ora bakal diampuni. Tidak akan diampuni sampai hari akhir, sampai hari yaumil hisab, tidak akan diampuni. Nah, ini mulai keluarga daerah kudu hati-hati ke. Kudu hati-hati. Contohnya syirik siapa? Ya nyajeni gampangnya lah, sing katon. Nyajeni siapa? Nyajeni berarti esina percaya mari Gusti selain Gusti Allah. Itu katon. Lho wong Islam kok si nyajeni berarti si percaya ada sesembahan selain Allah. Itu sing paling gampang sing katon. Alhamdulillah nang keluarga dewek seorang anak nyajeni. Itu amalan nyajeni. Ada amalan sing ora sadar melakukan agama lain. Melakukan ajaran agama lain itu juga syirik. Berarti menganggap malenitar itu syirik. Kalau menganggap Tuhan Yesus Tuhan ya syirik itu. Menganggap itu data itu ya syirik. Ada anggap pada Tuhan selain Allah itu syirik. Apapun pokoknya, baik yang kelihatan mau tidak kelihatan. Maning menilunya jeni atau malkan amalan yang dilakukan oleh agama lain. Contohnya bina 60 dina. Dina itu amalan agama Hindu, bukan amalan agama Islam. Cuma karena sudah balung sungsum nang Jawa, jadi ini angel dibuang. Nah, gue jadi angel dibuang. Angel gue nang Jawa, takokna maring pondok maring kiai ini kok. Ya, tahu nama maring kiai ini. Mangger nang bali pondok maring tahu nang kiai ini. Itu amalan yang tidak ada dalam agama Islam. Itu. Jadi tidak boleh. Termasuk kita mengucapkan selamat Natal, itu syirik. Berarti menganggap Yesus itu Tuhan. Nah ini harus hati. Itu namanya kalau dalam Islam. Gimana toleransi dalam Islam? Toleransi dalam Islam itu ada di lakum waliyadin. Untuk mula agamamu, untukku agamaku. Tidak boleh campur-campur. Tapi kalau kemasyarakatan boleh, padahal tenaga kita tangannya dewek, anak sing Kristen. Kalau lagi keseripaan dewek, nulungi, bantu, itu boleh. Ya, itu kan secara kemasyarakatan. Kanjeng Nabi aja, Kanjeng Nabi itu waktu itu ada orang Yahudi meninggal kan. Ada orang Yahudi meninggal, terus lagi digawa melalui daleme para sahabat. Nah, terus Kanjeng Nabi lagi di rumah salah satu sahabat, terus Kanjeng Nabi berdiri menghormati orang Yahudi yang lagi di bawah itu mau dimakamkan. Terus para sahabat takon, loh Kanjeng Nabi itu kan jenazah orang Yahudi. Nah, terus Kanjeng Nabi jawab, apakah kita tidak menghormati tetangga kita?
Nah, menghormati tetangga yang mau memakamkan orang Yahudi, Kanjeng Nabi berdiri menghormati. Kalau secara kemasyarakatan kita tetap menghormati, tapi kalau secara ibadah kita tidak boleh campur-campur, tidak boleh ikut-ikut. Nah ini keluarga kita harus selamat nih, selamat dari tauhid ini. Nah terus kita juga tidak boleh syirik yang kelihatan itu tadi. Yang kedua syirik yang tidak kelihatan. Syirik yang tidak kelihatan pertama itu adalah ikut mengamalkan agama lain. Itu syirik yang tidak kelihatan. Salah satu contohnya mengucapkan selamat Natal, selamat Waisak. Pokoknya mengucapkan selamat yang di situ ada hubungannya dengan ibadatnya agama lain. Berarti kita mengakui bahwa mereka punya Tuhan. Padahal kita tidak boleh mengakui ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Nah ini yang harus hati-hati. Nah, karena ini keluarga kita sendiri harus tegas nih. Jangan sampai kita terkena noda-noda syirik. Ada satu syirik yang sangat halus. Nah ini syirik yang sangat halus itu diceritakan oleh Ka'ab bin Qutb. Umar bin Khattab itu waktu menerima pelajaran syirik yang sangat khas dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mengibaratkan syirik yang sangat halus itu kayak seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam tengah malam. Ana semut ireng melaku nang watu ireng, wengi-wengi peteng dedet katon apa ora? Ya ora katon, ningen barangnya ana apa ora? Ya ana gremet-gremet. Wis ora usah watu ireng lah, sing ongkos ireng ki ngawat ireng. Padahal gremet-gremet selesai kan kerasa, padahal mlebu-mlebu kelek maning men ki anak semute. Ngarasa kalambine ireng. Jadi tetep ana barangnya, semute kerasa, tingin orang katon. Lah itu syirik yang paling berbahaya. Syiriknya tidak kelihatan, ningin ana barangnya, gremet-gremet. Nah itu yang paling bahaya. Nah syirik yang semacam itu adalah itu yang termasuk dalam riya. Ar-riya'u asyirkul ashar. Riya itu adalah syirik kecil. Wah itu bahaya banget ya. Pengampunannya mari Gusti Allah langsung, tapi orang bisa langsung diampuni juga. Karena termasuk mangro tinggal. Mangro tinggal siapa bahasa Indonesia nih? Ya, menduakan. Nah, syirik riya, syirik kecil itu adalah satu amalan yang sebetulnya kita beramal tapi hanya untuk pamer pada orang lain. Orang ngomongna, ini Gusti Allah ngerti. Nah, contohnya yang beramal ke menduan sepiring. Menduan sepiring. Nah, padahal kok contoh, kayak menduan tuh nyong sing tuku, anggar nyong ora tuku tuh ora nang menduan. Nah, ini beramal, tapi ngomong-ngomong. Ini contoh ngomong ya ora apa mau contoh iki. Padahal kita sedekah. Sedekah maring kota amal apa sedekah nggo bangun masjid apa nggo apa ya. Ya. Sedekah diomong-omongna kaya ngerus ora ditumbang semen nang nyungli ora rampung musolane masjide. Geminyong sing nyumbang. Oh, sumbangane ilang, ora li pahala jadi syirik. Oke, contohnya gue beramal tapi diomongna konsane wong liya ngerti, itu namanya syirik kecil. Karena apa? Beramal untuk manusia, bukan beramal untuk Allah. Nah ini juga bahaya, syirik kecil. Asyirkul ashar namanya. Nah, syirik kecil. Ini berarti tadi ada syirik yang nampak, ada syirik yang tidak nampak. Syirik yang tidak nampak itu ada yang besar, ada yang kecil juga. Yang nampak juga ada yang besar, ada yang kecil. Itu syirik yang nampak itu tadi ada dua. Contohnya itu menyekutukan Tuhan sing katon.
Contohnya melunya Ceni, ya melu nyembah seliyane Gusti Allah, itu nampak itu. Kalau yang tidak nampak itu tadi syirik besar tapi tidak nampak. Contohnya apa? Ikut mengamalkan agama lain. Itu. Contohnya apa? Contohnya tadi apa? Ya melung ibadah agama lain, mengucapkan hari Natal, anggar Natalan melu Natalan, Hinduan melu Hinduan, mengamalkan agama lain. Contohnya itu pitung dina, 40 dina itu amalan agama Hindu. Ya, itu mengamalkan agama lain, berarti itu termasuk syirik. Nah, syirik yang tidak kelihatan tadi ada dua juga. Apa? Tadi syirik yang tidak kelihatan. Yang pertama itu adalah syirik yang menyekutukan Allah secara tidak langsung di dalam hati. Menyekutukan Allah. Contohnya kerentek yang tidak kelihatan, kerentek. Ya. Contohnya okoy Mandalika ngundang napawang. Jadi terang. Terus dheweke yakin. Kuwi berarti apa? Berarti termasuk syirik. Anu ora Mandalika ngundang napawang, aku suka mandonga. Ya Allah, turunkan hujan di sana. Turunkan hujan di sana. Tambar pawang. Udan temenan. Walaupun jarak jauh. Udan terlebih banget orang nanti terang, nanti orang nanti ngasih dirang nanti mulai udan gede banget. Nyaksiin TV mbok. Punya orang mempan pin nyong milu donga. Ya, nyong gede cilike kiye, teh donga kena udan kon milih. Kon miak. Atau kon ngumpul tiba. Seperti syaratnya tiap hari doa pada ibu, salim pada ibu, doa pada ibu setiap jam sholat, setiap habis sholat. Jangan sampai kita punya dosa sama ibu. Itu syaratnya satu. Syarat kedua, makanan harus halal. Tidak boleh makan sembarang makan. Nah, jadi apa yang dimakan ini harus halal. Ana duit sing mantan halal aja dipangan. Sumbangna. Kok gawe dalan banyak kok. Iya. Duit nemu ya mulai dingin. Tina orang asing orang ada dina sumbang alik baik masjid tahu pakai orang ya pada nggak butuh ya apa. Tentu ini rumahnya lu orang mah turutan lu. Iya, kebenaran kan kok. Langsung tinggo. Lah, dah sing kelangan kuwi kok. Oh, sedih banget kalau sing kelangan duit ku. Ini contohnya. Ya, jadi kalau ingin berdoa, doa yang makbul itu pertama syaratnya itu harus berbakti pada orang tua. Harus berbakti pada orang tua, mendoakan orang tua tiap hari. Karena doa orang tua sangat manjur. Ya, terus yang kedua makanan harus halal, halalan thayyibah, halal itu. Yang kedua, terus yang ketiga itu hindari dosa-dosa kecil. Dosa kecil harus dihindari, apalagi dosa besar kan begitu maksudnya. Harus hindari dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Itu syaratnya. Loh. Apalagi Agus bisa, insya Allah bisa. Dan sudah saya praktekkan. Karena saya pernah praktek pertama waktu saya di Thailand. Sudah pernah cerita belum? Tak ceritanya sebentar ya. Ya, waktu saya di Thailand itu sana kan ada perayaan namanya Royal Brigade. Royal Brigade itu perayaan kerajaan Thailand. Itu di Sungai Chao Phraya. Chao Phraya itu nama sungai. Ya. Di sana ada Chao Phraya. Itu perayaan kerajaan itu diramaikan dengan 1000 kapal. Karena sungainya itu
Kalau dengan Sungai Serayu ya mungkin ada 10 kali lipatnya lebarnya. Iya. Yang perahu gede, kapal besar itu aja nggak karam. Ya, itu Chao Phraya. Nah, itu perayaan namanya Royal Brigade. Itu saat itu ada 1000 kapal dan nanti di tengah-tengah ada kapal raja. Ya. Itu letaknya sungainya ini kalau di sini kerajaan. Di sini kerajaan. Palace namanya. Sana namanya kuil. Ya. Kuilnya orang Thailand. Ini sungainya lebar teman-teman. Wow, lebar. Saya mana aja sampai jauh sana. Sana namanya Royal Temple. Kuil raja. Sini kerajaannya. Nah, sana mengalir sungainya mengalirnya ke sana. Itu ada 1000 kapal. Para prajurit itu. Komandonya melalui radio. Nah, jadinya kompak. Kalau melalui sound system kan nggak sama gerakannya. Jadi tiap kapal ada radionya. Jadi gerakannya ini sama. Karena tidak. Kalau melalui sound system kan telat. Sini hap, sana baru gerak. Sini gerak, sana akhirnya nggak sama. Tiap kapal ada radionya. Nah, pendamping saya itu adalah penyiar radio Thailand. Karena saya waktu itu konferensi radio Thailand di Thailand itu, wow. Ya, konferensi dan ada perayaan kerajaan. Itu pendamping saya ada namanya Kun Wi, ada Kun Hat. Kun itu panggilan untuk wanita, namanya Wi. Nah, kalau Krab itu panggilan untuk laki-laki. Nah, kalau Kun pasti wanita. Kun Wi itu cerita pada saya, Agus, you don't believe itu kapal itu nanti kalau the Temple the King ya nanti will be shadowing by cloud, akan dilindungi oleh awan itu pada saat dia pass by the Temple of the King, between the Temple King. Oh ya, iya. Waktu itu jam 12 siang loh, panas banget. Dia ngomong nanti itu kalau kapal raja sudah sampai sini kan sana sudah prajurit sudah di depan sana sudah duluan. Kalau kapal raja melalui sini nanti akan dilindungi oleh awan. Gitu. Udah tunggu aja. Tunggu aja. Saya bilang, I don't believe you. Saya tidak percaya pada kamu. Saya nerangkan bahwa the cloud which will be sharing with temple, it will be the red hot rain. Itu akan menjadi hujan yang besar. Saya ngomongnya gitu. Ternyata betul. Begitu raja sampai ke ini di antara kerajaan dan candi, itu dilindungi oleh awan. Rajanya saja dilindungi awan loh. Tadinya enggak, tadinya panas banget tadinya. Panas-panas mulai jam 12 siang. Pawainya itu. Oh, betul nih. Jadi mendung ya. Jadi mendung. Saya waktu itu saya berdoa pada Allah pakai bahasa Indonesia. Saya tahlil dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya panteng itunya, awannya sambil tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus saya bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Saya beristighfar. Terus saya baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca falak, binas, baca kulhu. Terus saya berdoa lagi, Allah, kapan lagi saya membutuhkan Engkau ada ya Allah. Saya sampai nantang Gusti Allah loh. Sampai nantang, kapan lagi saya bisa membuktikan Bapak Engkau ada. Berarti kan saya nantang. Pada saat saya ngomong gitu, jadi ceker. Jadi ini apa? Petir. Jadi petirnya ngantem awan itu loh. Ceker. Terus saya sendiri kaget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus saya waktu itu saya sujud. Terus hujan gede banget. Itu kerajaan kan itu karena dekat pinggir kali itu sampai banjir segini. Ya sepatu saya semua tamu jajasan, tamu dari luar negeri semua. Saya termasuk tamu negara, jadi di sini di bagian depan itu.
Kapalnya pada Yang kapal tetap jalan, kapal kan tetap jalan di sungai. Bukan kapalnya, hujannya di darat. Iya, hujannya gede banget. Itu. tapi merata hujan. Hujannya merata di situ di komplek kerajaan sama ini hujan. Di luar juga hujan. Gitu. Iya. Di luarnya nggak hujan. Maksudnya di luar Thailand nggak hujan gitu. Gitu. Nah, saya juga pakai jas nyetis, pakai sepatu, boy terus juga skape juga. Dan ada saung-saung itu kan karena di kerajaan ada saung-saung pada saung sedikit pada ngumpul-ngumpul itu para wartawan. Saya kan wakilan radio Indonesia, saya dari Indonesia 4 orang waktu itu. Nah, itu maksudnya saya cerita ini untuk apa? Bahwa Allah itu mendengar doa kita. Allah mendengar doa kita. Ya. Sejak saat itu saya mendalami sendiri. Kalau ada sholat istiqo, sholat minta hujan, kenapa tidak ada sholat menyingkirkan hujan? Saya cari hadisnya, ketemu. Bismillah. Allahumma alal akami wal jibali wa tirobi wa putulil audiyah wa ma menabiti sajari. Allahumma hawalaina wala alaina. Dibaca 7 kali, tahan nafas, semburkan ke awannya lagi bergerak. Itu dia akan menyingkir. Diizinkan atau tidak urusan Allah. Kita hanya meminta kan? Meminta. Nah itu. Itu kemarin saya praktekkan di Takengon, PTG. PTG kan pembukaan hujan besar. Setelah penutupannya, saya ikut berdoa. Alhamdulillah terang. Sehari semalam terang. Iya. Karena sewaktu saya tertantang, kan tamunya salah satunya ada orang Hindu namanya Vina yang dari waktu pernah bekerja di Denpasar. Kalau nanti undang pawang, astagfirullahaladzim. Pak, jangan. Saya bilang gitu. Kita doa sendiri. Di Aceh mau mengundang pawang. Itu di Mataram juga tempat 1000 masjid mengundang pawang. Ya itu maksudnya syaratnya kalau ingin doanya terkabul itu. Tapi kalau doa tidak boleh sombong juga. Kalau terkabul tidak boleh dipamerkan atau tidak, maksudnya tidak boleh ujub. Kalau tidak terkabul juga tidak boleh menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Allah. Nggak boleh. Yang namanya doa itu adalah hak prerogatifnya pada Allah. Nah, ini salah satu tadi sudah sampai mana tadi? Menyekutukan Allah. Nah, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun, harus yakin. Sampai saat ini kita harus yakin pada Allah bahwa la ilaha illallah. Di Indonesia itu lama-kelamaan nanti kalimat la ilaha illallah dilarang loh. Karena menghina orang lain, menghina agama lain. Ya, Bora. Kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang disembah agama ini bukan Tuhan. Yang disembah agama Buddha bukan Tuhan. Karena la ilaha illallah ini, hati-hati kalimat la ilaha illallah nanti lama-lama di Indonesia dilarang. Itu hati-hati loh. Iya enggak? Logikanya tahu enggak? Ya iya, logikanya tahu. Karena la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kalau bukan Allah bukan Tuhan. Kalau itu bukan Allah berarti bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Bahkan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Agama-agama selain Islam itu menganggap Tuhan itu beranak loh. Ya, Zoroaster itu anaknya 3. Ya, bahkan di kafir Quraisy Mekah, Lata, Uzza, Mana itu dianggap anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan waktu itu. Ya. Terus agama Kristen itu juga menganggap Tuhan beranak, padahal Isa bin Maryam. Ya. Ya ayyuhalladzina ya lina amanu, orang beriman, ya, jangan engkau anggap
Isa itu anak Tuhan. Ya, nanti di surat Al-Maidah 72, 74, 78. Nah, itu di situ. Saya selama di Atambua menghafalkan ayat itu, Mas. Iya, saya hafal itu ayatnya. Iya. Saya menghafalkan sama istri saya di sana, hafalkan. Iya. Dan hafal sampai ayat 78, 70, 74, 78 sampai 78. Ya. Terus kita tidak boleh menyekutukan Tuhan pertama, terus kita harus yakin pada Allah. Harus yakin pada Allah. Nah, untuk yakin pada Allah ini kita yang bertahap. Yakin itu bertahap. Jangan tiba-tiba ya. Yang kalau bertakwa itu juga bertahap. La'alakum tatakum. Yakin pada Allah juga bertahap. Nah, caranya apa? Memperkuat ketahuidan kita. Ya, memperkuat ketahuidan kita. Caranya apa lagi? Dipraktekkan sehari-hari. Caranya praktek apa? Pertama, orang yakin pada Allah itu pasti harus sholat. Nah, ini pasti harus sholat. Ya, ini alhamdulillah keluarga kita sudah sholat semuanya. Ya, saya juga dulu alhamdulillah. Ini bapaknya Nawang, bapaknya Ari, Mas Cipto ya. Alhamdulillah pada saat beliau meninggal dunia kita berdoa Allahumma firlahu warhamhu wa ghafir. Pada saat beliaunya meninggal dunia itu sudah sholat. Ya, alhamdulillah. Karena waktu pertama kali dia tuh mau musola, itu cerita ke saya, Gus, aku harap gawe musola. Musola apa? Udah, weh. Bener, bapaknya bangun musola kan, musola beli sajadah dan dia sudah aktif sholat. Ya sholatnya bener atau tidak, atau sempurna tidak itu urusan Allah. Tapi alhamdulillah, Mas Cipto itu sudah sholat. Alhamdulillah. Jadi saya waktu mendengar, saya kan lagi di sini ya, lagi di mana waktu itu ya? Bapak meninggal, saya di mana? Saya sudah di Malang ya. 2012 saya tugasnya di Malang waktu itu, saya mau ke kabar itu. Ya, ke kabar itu. Iya, ibu ke sini, saya nggak kesini. Setelah itu. Iya. Alhamdulillah. Nah itu, jadi yang penting kita itu sholat. Perkara sholat kita itu sempurna atau tidak, itu urusannya Allah lah. Ya, kita, istilahnya, sing ahli banget Al-Quran hafal, terjemahan semuanya hafal, tahu artinya atau mananya, itu juga sholatnya belum tentu sempurna. Yang penting kita berusaha sebaik-baiknya, menurut kita sebaik-baiknya, menghindari kesalahan dia. Terus kita sholatnya jangan tergesa-gesa. Ya, sholatnya jangan tergesa-gesa. Atau sholatnya secara khusyuk lah. Khusyuk siapa lah? Minimal tumakminah. Tumakminah itu antara bacaan dan gerakan tidak boleh saling mencuri. Nah, tidak boleh saling mencuri. Itu yang penting kita melaksanakan sholat. Sebabnya apa kita harus sholat? Karena ada satu hadis yang menerangkan begini. Ya, sedulur-sedulurku kabeh. Ada satu hadis yang menerangkan bedane wong Islam karo dudu wong Islam itu nang sholat. Perbedaan antara keimanan dan kekafiran itu hanya pada sholat. Bainal rojuli wa bainal kufri tarkus sholat. Bedanya keimanan karo kekafiran tarkus hanya pada sholat. Jadi kalau ada orang sudah mengaku Islam itu tidak sholat dengan sengaja walaupun satu kali itu tidak diampuni. Berarti dia mangkro tinggal, berarti dia bangkang maring perintahi Gusti Allah. Tuh, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat. Mulane nanti sampaikan pada
anak-anak, keponakan, ya harus diingatkan secara keras itu. Maksudnya secara tegas bahwa bedanya wong Islam, kalau wudu wong Islam kita hapus sholat hanya pada sholat saja. Ya. Lo apa anak wong Islam mau sholat? Anak ora wirang-wirang. Ya KTP. Iya Islam KTP ini KTP itu sing Islam. Buktine ya nang masjid sholat subuh paling mung pirang rakaat. Karena itu sholat jamaah itu kan ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan sunnah. Jadi ini sholat nang masjid ya seolah ora wajib. Itu tembe. Terus sing lakoni sholat nang omah ya kena. Apakah kabeh? Ya ora. Terus sing orang lakoni sholat babal blas. Ana ora? Ya ana. Ya akeh. Ya, apa maning puasa. Puasa juga wajib. Kewajiban puasa kayak sholat. Banggar puasa itu kan pekerjaan rohani yang pinjam jasmani. Jadi yang rohani ini wis ora kuat, rohani jasmani ini wis ora kuat, rohani ini sing puasa. Contohnya ibu, ya ibu nenyong wis tua, jadi jasmani ini ora bisa nggo puasa. Atau orang hamil kalau memang sekiranya tidak mampu berpuasa, jasmani ini lagi orang puasa, sing puasa mung rohani ini. Makanya ganti bayar fidyah. Bayar fidyah gue nganti panganan. Nganti panganan sing dipangan nang dewek sing lagi puasa. Karena dewek utang panganan jadine nggak utang disauraken maring sing lagi puasa. Disilihaken sing lagi puasa. Jane hakikate wong sing lagi dibayari fidyah kuwi kon muaksana dewek rohanine. Janjane lho. Nah, nyong karena nyong lagi ora teyang puasa, ke panganane tak pangan nyong. Nah, sing dipangan nyong kiye juga dengan kok. Nyong berarti nyilih puasane. Kan iku ngerti ora maksudnya? Iya, iku gampang. Padahal ibu kan orang yang puasa. Apa sing dipangan tiap hari? Ya sing dari ibu ge diwehna mong wong liya. Nah, gue peraturannya memang gue karena memang apa? Karena nyilih. Kayak ibadah haji. Ibadah haji itu jasmani dan rohani sekaligus. Tapi hakikatnya itu ibadah haji adalah ibadah fisik sing nyilih rohani dibalik karo puasa. Ibadah haji gue ibadah fisik jasmani sing nyilih rohani. Anggar puasa ibadah rohani sing nyilih jasmani. Mulane anggar wong wis niat ibadah haji, wis bayar ONH, kok tiba-tiba meninggal. Dia meninggal apa? Dihaji kena. Karena fisiknya wis ora bisa setor maring anak. Mulane dihaji kena. Jadi anggar haji itu jasmani rohani. Ningen itu pekerjaan jasmani kudu teka. Nah, sing bisa disilih rohani ini wong sejen. Hakikatnya nanti tawaf di sana sebetulnya secara roh itu ikut lagi bertawaf. Nah, itu haji. Jasmani rohani. Sejen puasa. Angger zakat itu ngibadahe saranane ngurip. Nah, ki mulangi manten dawa ki mulang gua keluargane jarang mulang iki. Angger zakat apa? Saranane urip. Sing nggo sarane urip. Makanya zakat harta benda namanya zakat mal. Zakat mal ki sing nggo saranane urip. Sarane urip apa? Ya karena kita bekerja. Karena kita mendapatkan harta, karena kita mendapatkan kekayaan. Itulah namanya zakat. Zakat saranane urip. Saranane urip kok dibersihna? Iya, kon sane sarane urip kuwi bersih. Mulane ada batasannya. Dan batasannya kalau emas 86 gram. Anggar panen 1/5 nih. Nah, panen iwak atau panen sawah. Ya.
Terus harta pertanian, panen, ya dizakati. Nah, apa maning siki anak zakat profesi. Sebetulnya aturan secara kias itu zakat profesi. Karena ngergemien kan pengajian kang tani, kang tambak, kang laut, kan ada zakatnya. Sekarang apa orang bekerja tidak ada zakatnya, ya, makanya ada zakatnya 2,5%. Tapi setahun sepisan bayarnya janjane, setahun sepisan. Itu pun kalau sudah memenuhi nisab. Nisabnya itu disetarakan 86 gram emas dalam 1 tahun. Anggar wong Indonesia rata-rata ya kekayaannya anggar karyawan pegawai negeri kayaknya bang setahun orang bisa mempunyai 96 gram emas. Setara itu. Nah, kalau tidak setara seperti itu, kalau tidak zakat, kalau belum masanya zakat, namanya bisa infak, bisa sedekah. Nah, infak, sedekah itu adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak harus nunggu batas nisab. Ya, pada duit penghasilan 1.000, arep infak 10.000 ya kena, arep infak yang jelas kalau infak sedekah itu tidak boleh melebihi dari separuh harta. Itu ada aturannya dulu itu. Karena dulu para sahabat ada yang menginfakkan, wis aku pengen menginfakkan semua hartaku. Orang oleh nengkanya Nabi mana? Nunggu mangan apa? Kabeh tuh enak kabeh. Iya. Jadi kalau dulu ada aturan separuhnya boleh. Oh separuhnya bangel banget, ya sepertelune orang kuat 1/10 nek ora 2,5%. Kalau 2,5% berapa? 1/40. Kalau 1/40, kalau 2,5% secara bahasa perperan ini 1/40. Angger 100.000 itu 2.500 perak. Angger duit 1.000.000 berarti 20.000. Itu ketentuan yang dibolehkan atau dianjurkan. 2,5%. Angger duit 1 juta kayak terpotong 20.000 kira-kira enteng apa ora? Enteng angger diniati, tapi angger diniati ya abot. Kadang-kadang kumpul setahun pada negara 5 juta bulan setahun iso ge. Setahun 12 ya sedekahnya sekitar 1 juta anggar sedane lawe ya wis 500 anggar 1 selawe 12. Nah, ya lumayan lah sekitar 250-an 750 lah sekitar setahun 700. Anggar duwe gaji 5 juta kali 60 bukan kali 12. Setahun kan 52 minggu. Setahun. Pira? 12 bulan lah. 12 bulan 9 juta. 9 juta bagi 0,5%. Ya kurang lebih ya anggar 1 bulan saja si enteng jamin. Anggar pengen infak tahunan. Anggar nganti harga seharga 90-80 gram emas, anggar segrame siki 500 paling ora wis sekitar pira wae. Anggar segrame siki pira, Bu? Waduh ya sing ngerti ke. Kalau tuku emas. Itu Mas Gus. Ya nek ya seperti dewek. Soalnya kalau nisabnya 9 harga 96 gram emas. Itu sampai ke zakat. Nah kasarnya urung bisa zakat, ya seneng-seneng infak dan sedekah. Seneng-seneng infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu orang kena mengharapkan pengembalian utawi keuntungan dari Allah. Ya walaupun Anda
Anak Ustadz mengajarkan kalau infak kita akan mendapatkan keuntungan sekian persen sekali lipat. Itu kan ada yang menerangkan gitu. Ya memang ada hadisnya. Tapi itu jangan diutamakan. Infak malah ingin mendapatkan keuntungan dari Allah. Oh malah ngerodoi keuntungan selesai malah jadi gerundel. Jadi gerundel selain malah tadine orang sing tak ibadah, orang ikhlas. Nah, akhirnya orang ikhlas. Mulane anggar infak sedekah itu ya jangan mengharapkan apa-apa dari Allah. Senajan mengko ya Gusti Allah orang mungkin sare, tapi aja mengharapkan. Tapi mau ngijik-ijik denai, ya alhamdulillah. Ya, nyong cerita karo ibune Yasid Hamzah. Ya. Jadi mau nara pernah cerita ya, tiba-tiba ana wong nyaur utang. Tinong mlebu 30 juta. Ana wong utang 30 juta sepipa ora nyaur-nyaur. Ora nyaur-nyaur. Saben dingan donga, saben dina donga, saben dingan donga. Saben anu iki ketengok nanti ibune putih lagi ping guru bali nganti domai. Balik ngomahe sing ngomahe. Ya ceritane orang di jenenge karo apa? Itu ya. Aku tiba-tiba kok ana wong buru. Agus, aku lagi bangun mushola. Ini. Ya. Nyumbang sepira-pira ya kena lah. Karpe lah nyumbang pira-pira ya kena. Harap apa 1 sak, apa 10 sak, apa terserah lah. Tiba-tiba udah kerentek. Wah, kok nyumbang lah. Udah aja ngomong mari wonge. Udah. Maring toko sini anak, kirimnya maring anak tapi aja ngomong. Lah sedina runding sauran utang mlebu. Mbok. Kuwi sing ajaib banget kuwi, ajaib temenan kuwi. Kat ganu sing nyong sedako ya maksudnya. Kat ganu ora narekane sedako sing tanpa ngomong. Nyong jane ora cerita waktu itu karo Ibnu Putih. Nyong tadi wingi itu ke duit mlebu ke janjane pertolongan Gusti Allah ya. Ya, ana wong njaluk semen tiba-tiba ini tok anu sing bangunane nang ndi ya dibangun. Ya tapi ora namanya duit Pak Agus. Nyong ora gelem namanya duit, butuh yang ana semen ya. Kirim semen gitu. Dan wong ya jujur banget orang gelem dilapori. Barang wis teka apa ora ya ora gelem dilapori. Duwe duit ya ora gelem, transfer ya ora gelem. Pokoknya butuh semen, pira-pira ya kena. Contohnya itu sedekah sing ora usah ngomong-ngomong. Musik itu omongna kan karena wis kelakon. Nggo contoh bae pemanawane ya keponakan kabeh kepengin sedekah aja ngomong-ngomong oke lah. Ngomong anu wis banget ya. Cerita senang sedekah. Jalan sedekah itu benar sudah dibuktikan. Nah ini berarti wis kabeh ki nyong serangna rukun iman wis kan ya. Imane sing bener, sing puncake langalakum tatakun. Berislam yang benar, ngibadahi kudu sing bener. Lah sing amal soleh yang benar, itu tadi al-ihsan, kebagusan. Amal soleh itu akeh banget. Uripan sehari-hari semuanya amal soleh. Nah, ini sarening wis manten wengi ke jam 10 kurang 10. Nah, nyong ceramah mantan dawa ya anggar anak saraya penjeluk pangapura. Setahun sepisan. Ya, ceramah ya saking kangen kok tambah kangen. Nah, ceramahnya moga-moga ana manfaate. Ya, itu lakoni kabeh. Nyong ya kuwi lagi belajar kabeh. Nah, belajar. Syaratnya apa tadi? Syaratnya kudu sing anggar sedekah kudu sing ikhlas. Anggar tauhid kudu sing ora kena dicampur-campur. Ngibadah ora kena nglakoni ibadah agama sen. Gitu. Jadi nanti kita selamat dunia akhirat. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad ya sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa khusna bil hurmatihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al akhyamin wal amwat. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Manusia sambung kasadakan mugi-mugi berkah dumateng kita sedaya. Mugi ngapun-ngapun sampeyan saged digunani tumrap kita sedaya lan dipun amalaken dening warga kita sedaya ngendiki para sedherek mulya iki acara sampun rampung alhamdulillah. Mugi-mugi acara kados saged lumampah. Terus kegiatan rutin lah tahunan, kegiatan berbeda ya ampun lagi jadi bisa go tekan seduluran, temukan anak putu, terus anak putune daripada ketemu jadi orang pada lirani itu pada ngerti sedulur ya, khususnya pada anak-anak kita pun akan kita yang perlu dikenalkan juga dengan saudara-saudara kita. Jadi orang hilangnya obor sing wis ana, jadi orang hilang pasedulurane. Nanti anak-anak ketemu sedulure malah bisa orang kenal atau maning orang ngerti yang namanya wis jebule sedulur. Ya, itu terkira ingkang saged diaturaken dinten iki mugi-mugi wonten berkah Allahumma amin. Lan mangga kita tutup